Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridha'illah wa li syafa'ati Rasulillah ala hadin niyya kulli nadin salihah. Summa ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa ahli baiti ajma'in. Summa ila hadratin jami'il anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin. Summa ila hadratin jami'il malaikatil muqarrabin wal muwakkilin. Summa ila hadratin jami'il awliya'illah min al-qutubal awdal wal najwa wal mursalin. Wabil khusus ya Abdul Qadir Al-Jailani Rasulullah sirra summa ila wali walidina warhamhuma kama rabbayani shaghira summa ila hadratin jamil masyayikhina bil khusus Syekh Fadil Al-Jailani Rasulullah sirra lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilma warzuqni fahmi. Amin. Dah sampai di hikmah ke-61 Bapak Ibu. Oh, suratnya bentar. Hikmah ke-61 suratnya Al-Kahfi ya. Al-Kahfi ayat ke-32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin wa hafafnahuma bi nakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tadlim minhu syai'aw wa fajjarna khilalahuma nahara. Wa kana lahu tamarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malau ba'azzu nafara. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adunnu an tabida hadhihi abada wa ma adunnu sa'ata qa'imatan wa la irruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Lakinna huwallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Walaula idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah intar intaroni intaroni ana aqalla minka malau wa walada fa'asa rabbi ay yu'tiyani khairan min jannatika wa yursila 'alaiha husbanan minas sama'i fatusbiha sa'idan zalaqa au yusbiha ma'uha ghauran falan tastati'a lahu talaba wa uhita bi thamarihi fa asbaha yuqallibuhu kaffaihi ala ma anfaqa fiha wa ya khawiyatun ala urushiha wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada wa lam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillahi wa ma kana muntasira hunalikal walayatu lillahil haqq huwa khairun thawaban wa khairun uqba. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas samai fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhur riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira.
al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus solihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada wa uridu ala rabbika saffa laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal za'amtum allan naj'ala lakum maw'ida fawudi'al kitabu fatarol mujrimina musfiqina mimma fihi yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadlimu rabbuka ahada. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afa tattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidzalimina badala. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Di ayat yang ke-32 surat Al-Kahfi, Allah berfirman, ini pas hari Jumat Bapak Ibu, jadi kita baca Al-Kahfi, alhamdulillah pas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Allah menyuruh kekasihnya menyampaikan perumpamaan untuk menerangkan keadaan orang yang beriman dan yang kafir beserta tempat kembali masing-masing dari keduanya. Dia berfirman, "Wadurib lahum mathalar rajulaini." Dan berikanlah kepada mereka, wahai Rasul yang paling sempurna, sebuah perumpamaan yang jelas dan juga menjelaskan. Ada dua orang laki-laki dari kaum Bani Israel, yang keduanya bersaudara. Yang pertama mukmin dan bertauhid, sedangkan yang kedua kafir lagi musyrik. Ayah mereka meninggal dunia sehingga mereka mewarisi harta benda yang melimpah. Keduanya melakukan pembagian, setelah itu saudara yang beriman menggunakan hartanya di jalan Allah dan menafkahkannya untuk para fakir, anak-anak yatim, dan ibnu sabil, sementara saudara yang kafir membelanjakannya sebagai alat-alat pekerjaan dan pertanian, dan bertambahlah hartanya hingga akhirnya ja'alna li ahadihima, kami berikan kepada salah satunya, yaitu yang kafir, dengan tujuan menguji dan memberikan cobaan, jannataini minal a'nabi wa hafafnahuma binahlim wa ja'alna bainahuma zar'a. Kami berikan cobaan berupa dua lahan kebun, yakni taman kebun anggur dan kubis, yang kami kitari keduanya, yakni kami kelilingi keduanya dengan pohon kurma, supaya tambah indah dan megah. Dan kami jadikan di antara keduanya itu, yakni kedua kebun itu, sebuah ladang, yakni lahan tanaman untuk menanam biji-bijian dan makan pokok berupa terigu, gandum, dan lainnya. Kiltal jannataini atats ukulaha walam tadlim minhu syai'a. Kedua kebun itu menjadi sempurna sampai-sampai ia menghasilkan semuanya dan membuahkan buahnya, yakni buah-buahan yang matang dan sempurna setiap tahun dan tidak berkurang sedikit pun. Yakni buah-buahan dan hasil panennya tidak berkurang sama sekali. Tidak sebagaimana yang biasa terjadi pada kebun-kebun lainnya yang terkadang hasil panennya sempurna, kadang berkurang. Wa fajjarna khilalahuma naharo. Dan bersama dengan itu kami alirkan dan jalankan di celah-celah kedua kebun tersebut sebuah sungai supaya kedua kebun terus tersirami. Dan dengan memiliki kedua kebun tersebut, wa kana lahu samarung faqala li sahibi. Ia pun memiliki kekayaan yang besar, yakni harta benda yang amat banyak dan kekayaan yang melimpah.
berupa bermacam-macam barang, mata uang, intan, permata, budak, dan sebagainya. Kemudian berkata saudara yang kafir itu pada suatu hari dengan bahasa yang angkuh dan sombong kepada saudaranya, yakni yang beriman, wa huwa yuhawiruhu, di sela-sela bercakap-cakap dengan dia dan membanggakan tentang sebagian harta benda dan perhiasan dan mencela saudaranya, memberinya jaminan dan menohoknya secara halus sampai ia mengatakan, ana aktsaru minka malau wa a'azzu nafaro. Aku lebih banyak hartanya dari kamu, dan dengan banyak harta terjaminlah keamanan, diraihlah kenikmatan dan keinginan, dan aku lebih kuat pengikutnya, pendukungnya, para loyalisku, penyokongku dan pembantuku yang siap menopang dan menolongku kalaupun dibutuhkan, kapanpun dibutuhkan, dan mereka selalu bersama dan menemaniku, dan ketika aku di rumah maupun sedang bepergian. Dan saking kuat keangkuhan dan kesombongannya itu, wadakhala jannatahu wa huwa dhalimun li nafsi. Ia masuk pada suatu hari ke kebunnya yang telah diceritakan sifat-sifatnya tersebut, di mana dia dalam keadaan mendolimi dirinya sendiri dengan ditimpakan kepada kebun itu siksa Allah dan berbagai nikmat dan berbagai hukumannya sebab kufurnya dia pada Allah, dan juga sebab kesombongannya dengan kemegahan dunia dan kebanggaannya terhadap diri sendiri karena begitu beruntungnya dengan banyak kekayaan, status sosial, banyak pendukung dan pembantunya. Qala ma adunnu an tabida hadhihi abada. Dia berkata sebab suka berangan-angan, berambisi, bergairah begitu kuat dan lalai. Dia berkata, aku tidak mengira bahwa, bahkan aku tidak ragu dan terbayang lagi bahwa akan binasa. Nggak mungkin aku bisa binasa, rusak maupun hancur. Ini kebun akan ada selamanya, sebaliknya ia akan tetap ada seperti ini selalu. Wa ma adunnu sa'ata qa'imatan. Dan juga aku tidak mengira dan aku yakin hari kiamat yang dijanjikan dan dikabarkan oleh para pendakwa itu, yakni para nabi dan rasul, itu akan datang. Aku merasa bahwa sampai itu sama sekali tidak akan terjadi, dan kebun ini tidak akan rusak dan hilang bersama hancur dengan habisnya alam. Wala irruditu ila rabbi la ajidanna khairum minha munqalaba. Dan sekiranya hari kiamat itu akan datang, lalu aku dibangkitkan dari kuburku dalam bentuk yang mereka dakwahkan itu, dan aku dikembalikan kepada Tuhanku untuk menjalani hisab dan pembalasan, menyaksikan semua amal dan mengeksekusinya, aku pasti akan mendapatkan kembali kebun di alam pembalasan di hari akhirat nanti. Bahkan kebun yang lebih baik dari ini, kebun kebun di dunia ini. Lalu aku akan menjadikannya itu sebagai tempat kembali, yakni rumah kembali seperti aku menjadikannya ini di alam dunia. Dia mengatakan itu justru dalam rangka mengejek dan menghina. Maksud perkataannya adalah bahwa bahwa dia benar-benar pantas mendapatkan kedudukan seperti itu di dunia maupun di akhirat. Karena diasumsikan bahwa di akhirat nanti dia juga akan mendapatkan kebun sebanyak seperti dia di dunia ini. Lalu ketika ia semakin menjadi sombong dan bangga, semakin panjang lebar ucapannya dalam kelalaian, keterlenaan, pengingkaran terhadap Allah, serta kesempurnaan kudrat dan kekuatannya, dan begitu cepat kodok dan hukumnya yang siap terlaksanakan kapanpun berkehendak. Qala lahu sahibuhu, berkata kepadanya saudaranya yang mukmin itu, wa huwa yuhawiruhu, sambil bercakap-cakap dengannya dalam rangka mengingatkan dan menyindir dan memberi pelajaran. Akafartu akafarta billadzi khalaqaka min turabin. Apakah kamu kufur dan ingkar, wahai orang bodoh lagi dolim, kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu, yang merancang tubuhmu dari tanah yang kotor, hina, seperti kamu menjadi benih yang hina melalui proses perubahan yang terus-menerus. Kemudian dia merancangnya lagi min nutfatin,
menjadi sperma yang hina di mana secara tabiat umum ia dianggap menjijikkan dan kotor, tsumma sawwaka, kemudian dia menjadikan engkau dari air sperma tersebut dan menganggapmu sebagai manusia yang sempurna dan utuh. Dan dia memeliharamu dengan berbagai bentuk kasih sayang dan kebaikan sehingga kamu pun menjadi rojula, manusia yang sempurna. Dari tanah menjadi sperma menjadi manusia. Apa kamu ingkar dari pada Tuhan yang menciptakan kamu dari tanah, sperma, kemudian menjadi manusia yang utuh, yang berkesedaran, berakal, dewasa, maupun memikul berbagai urusan dan tanggungan, memiliki kapabilitas untuk berkreasi, serta dapat memperlakukan segala hal yang tidak baik dan segala hal yang baik. Kemudian dia membebankan kepadamu untuk beriman, bermakrifat, beramal kebajikan, dan percaya terhadap kehidupan berikutnya dan segala yang akan terjadi di sana, berupa pendedahan amal perbuatan, perhitungan, pertanyaan, pembalasan, dan semua keyakinan-keyakinan akhirat. Lalu kamu pun ingkar dan sombong sampai kamu menjadi kufur, durhaka, dan menolak. Kamu nanti akan tahu keadaanmu di sana, wahai orang zalim, yang berbuat rusak, layak mendapat bermacam-macam siksa dan hukuman. Lakinna, akan tetapi aku, yakni akan tetapi aku tidak akan kufur dan ingkar seperti kamu. Kepada Tuhanku yang mewujudkan aku dari Katmul Adam, dalam keadaan aku bukan apa-apa, dan merancang tubuhku dari tanah yang lebih rendah dan hina daripada air mani yang sepil dan jelek, lalu dia menyempurnakan menegakkan tubuhku sebagai manusia yang sadar dan sempurna akal dan kesadarannya, supaya aku bisa mengenal dirinya, sehingga aku menyembahnya, bersyukur dan atas nikmat-nikmatnya, mampu menunaikan hak-haknya, menghadap kepadanya dan tunduk padanya, lalu membenarkan para utusan dan kitab-kitab sucinya dan semua isinya berupa perintah-perintah, larangan-larangan, dan pokok-pokok dasar yang wajib diyakini berupa keyakinan-keyakinan yang berkaitan dengan kehidupan dunia dan akhirat. Maka bagaimana bisa aku ingkar padanya, durhaka pada nikmat-nikmatnya, dan melupakan hak-haknya, karena huwallahu rabbi wala usriku bi rabbi ahada. Sedangkan dialah Allah Tuhanku dan seluruh apa yang tercipta dalam alam wujud yang hanya berupa bayangan-bayangan maupun representasi-representasi. Dialah yang berdiri sendiri wujudnya, ketuhanannya, ketuanannya. Dialah yang bersendirian dan eksklusif dalam kemandiriannya, qayyumiyah dan keabadian, daimumah. Dan aku tidak mempersekutukan Tuhanku yang telah memeliharaku dan dengan berbagai kasih sayang dan kebaikan dengan apapun. Tidak akan aku sekutukan dengan sesuatu apapun selain Dia. Karena memang tidak ada apapun yang hakiki dalam wujud kecuali Dia saja. Bala usriku bi rabbi ahada. Walaula idh dakhalta jannataka qulta ma sya Allah. Dan mengapa tidak pada saat engkau masuk, wahai engkau perenung dan berakal, ke kebunmu yang engkau banggakan itu, engkau mengatakan sebagai ganti dari perkataanmu yang sombong itu dengan perkataan, Masya Allah. Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya dengan perkataan Masya Allah, yakni apa saja yang dia kehendaki dan inginkan untuk abadi, maka ia pun abadi. Dan apa saja yang tidak dia kehendaki demikian, maka ia pun akan musnah. Karena memang la quwata illa billah. Tidak ada sesuatu pun kekuatan, kemampuan untuk mengabadikan dan menghancurkan, melainkan Allah saja yang mampu seperti itu. Maka engkau, wahai orang kafir yang berlebihan lagi ingkar, intaroni ana aqalla minka malau wa walada. Sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu, sehingga engkau mengejekku dan engkau pamerkan kepadaku anak keturunan dan kayaanmu itu dengan sombong dan angkuh, padahal aku lebih kaya iman, makrifat, keyakinan, dan serta kepasrahan pada Allah daripada kamu. Fa'asa Rabbi ayyu'tiyani khairam min jannatika wa yursiluka 'alaiha husbana. Maka mudah-mudahan Tuhanku dan aku mengharap dari kesempurnaan kebaikan dan belas kasih-Nya, ayyu'tiyani khaira, akan memberikan padaku yang lebih baik, yakni lebih bagus dan besar dan lebih barokah dan kaya,
min jannatika, daripada kebunmu yang engkau bangga-banggakan dan unggul-unggulkan padaku itu. Sebab dialah Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu, dia kehendak dialah yang maha kuasa atas segala yang dia kehendaki dan inginkan. Wa yursila 'alaiha husbana, dan dia mengirimkan suatu kejutan padanya, yakni kebunmu berupa petir, yakni petir yang turun pada malam hari minas sama, dari langit, hingga kemudian petir itu membakar, menghanguskan dan menghancurkan kebunmu. Fatusbiha dan zalako, sehingga jadilah kebun itu yang engkau lihat menjadi dataran tanah yang licin, yang bersih lagi halus, tidak bisa dipijak dan tidak bisa menumbuhkan satupun tumbuhan. Au yusbiha ma'uha ghawra, dan jadilah airnya yang mengalir di sela-sela kebun itu surut menyusut ke dalam sana, sekiranya tidak mungkin digunakan untuk mengairinya karena sangat masuk ke dalam tanah. Falan tastati'a lahu talaba, maka engkau tidak akan lagi mampu bisa menemukan air itu, menjadi kering kebunmu, sebab sikap kufur, licik dan berbagai sikap jahatmu itu. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang mukmin apa yang diimpikan dan diinginkannya karena kebaikan dan anugerah darinya. Dan dia mengirimi kebun orang kafir itu lecutan petir yang turun dari langit dengan banyak sampai-sampai wa uhito bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffaihi, dibinasakanlah harta kekayaan dia, dan rusak, hancur, melumat semua kekayaan di dalam kebun itu sehingga tidak bisa lagi dimanfaatkan sama sekali. Lalu hilanglah air dan kemegahannya, surut pula keaslian dan keindahannya. Lalu jadilah orang kafir itu membolak-balikkan kedua tangannya dari telungkup menjadi menengadah dalam keadaan menyesal dan kasihan. Yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha. Dia menyesal dan kasihan terhadap apa yang telah ia belanjakan untuk itu, yakni untuk membangun dan membesarkannya dengan harta benda dan kekayaan, sedangkan ia, kebun itu, roboh lagi gugur bersama penyangganya, yakni penyangga di atas tanah, dan sayur-sayurnya di sana terbakar semuanya. Wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Lalu berkatalah si kafir itu pada saat itu setelah ia sadar dari keterlenaan dan kelalaian, dan terbuka pikirannya setelah diingatkan oleh hantaman dan tamparan Tuhan, seraya menyesal dan meratapi. Betapa sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan apapun, dengan sikap angkuh dan sombong, sehingga aku tidak tertimpa dengan apa yang menimpaku saat ini berupa kerugian dan siksaan. Walam takul lahu fi'atan yang surunahu min dunillah, dan tidak ada lagi baginya saat itu sekelompok pun yang mampu menolongnya, dilihat dari kebanggaan dan keunggulannya dengan para pendukung dan penolongnya dari tamparan Allah dan hukumannya. Bahkan tidak ada satupun penolong baginya selain Allah, yang yakni dia telah meminta pertolongan darinya dan meminta ampun dari kejahatan dan kecerobohan yang dilakukan. Maka Allah pun menolong dan mengampuninya meskipun sangat besar kesalahannya. Wa makana muntasiro, dan tidaklah dia sendiri juga berdasarkan kehebatan kekayaan itu dapat menolong dirinya sendiri dan menyelesaikan masalah dan menyelamatkan diri sendiri dari siksaan seperti ini. Jadi kalau sudah datang hukuman Allah, tidak ada lagi yang bisa menolong. Yang tadinya punya banyak kuda, punya banyak pendukung, loyalis, tiba-tiba hilang semuanya. Bahkan dia tidak ada penolong selain Allah sendiri. Bahkan hunalikal walayatu lillahil haqq, di sana dalam keadaan dan peristiwa seperti itu, pertolongan itu, yakni pertolongan, perlindungan, kemenangan dan penguasaan, keagungan dan kesombongan, kemuliaan dan kekayaan hanya dari Allah yang maha benar, lagi maha tetap, maha berdiri sendiri dan mutlak, yang berhak akan kebenaran dan kemandirian, yang layak dengan kemahaluasan, kemahaabadian. Oleh sebab itu dialah yang maha suci berdasarkan ketuhanan dan ketuhanannya. Huwa khairun tawaba, yang terbaik pahalanya di alam kehidupan dunia kepada para kekasihnya, dan yang paling utama pemberiannya kepada para kekasihnya dan kepercayaannya. Wa khairun uquba, dan yang terbaik balasannya.
dalam menghukum musuh-musuh dan menolong para kekasihnya. Wadrib lahum matsalal hayatid dunya, dan buatkanlah untuk mereka, yakni ingatlah, wahai Rasul yang paling sempurna, ingatkan pada mereka yang condong pada dunia dan gemerlapnya, serta kenikmatan-kenikmatan yang fana dan tidak abadi, yang selalu berimbas dan berakibat kepada berbagai dosa dan kedurhakaan, yang mudah menarik murka dan kemarahan Allah. Lalu buatkan perumpamaan pada mereka dengan mathalal hayatid dunya, perumpamaan kehidupan dunia ini serta kehancuran dan kefanaan yang sangat cepat. Kama in anzalnahu minas sama, ibarat air hujan, yakni kehidupan di dunia ini seperti air hujan yang kami turunkan dari arah langit demi memamerkan paripurnanya kuasa, kehebatan karya, dan keindahan hikmah kami. Fakhtalata bihi nabatul ardi, sehingga menjadikan subur, menjadikan lebat dan gembur tumbuh-tumbuhan di bumi, sehingga menjadi sangat asri, lestari, indah dan megah, sampai-sampai membuat takjub orang-orang yang mampu merenungi dan mengambil hikmah, ul albab wal iktibar. Kemudian ia kering oleh panas matahari dan dinginnya angin. Fa asbaha hasiman tadruhur riyah, sehingga jadilah tumbuh-tumbuhan itu kering, mengeropos rontok daunnya, terpecah tangkainya sampai ia diterbangkan, disapu terhembus oleh angin ke sana kemari. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira, dan Allah yang Maha Kuasa lagi mampu dengan kudrah yang sempurna dan paripurna atas segala sesuatu pada wilayah kudrah dan iradahnya. Dialah Maha Kuasa dan Maha Sempurna, di mana kudrahnya tidak hanya terbatas pada yang diinginkan saja, namun dia bahkan mampu mengelolanya menurut yang dia kehendaki. La haula wa la quwata illa billah. Dan kapan saja engkau mendengar dan mengetahui keadaan hidup di dunia beserta konsekuensi dan akibat dari segala urusannya, dan terkuak sudah ketidaktetapannya dan kekokohannya, maka kebanyakan yang diperbanyak dan di dunia ini adalah al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Kebanyakan orang memperbanyak harta dan anak-anak mereka karena kedua hal tersebut adalah perhiasan kehidupan dunia yang fana dan hanya melintas pada kehidupan dunia itu. Kalau sesuatu yang dilintasi saja tidak abadi dan kekal, maka sesuatu yang melintas di atasnya tentu lebih tidak kekal lagi. Wal baqiyatus solihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Sementara amal yang terus-menerus menyertaimu di dunia dan akhiratmu yang berupa amal kebaikan yang dapat mendekatkan diri pada Allah dan dapat diterimanya dan yang dapat mengantarkan kepada keselamatan dari siksa dan kepada raihan kebahagiaan adalah lebih baik di sisi Tuhanmu pahalanya, yakni imbalan dan balasan kebaikannya daripada kenikmatan rohani yang diberikan kepada para hamba yang mengharap diterimanya ibadah. Itu lebih baik untuk menjadi harapan, yakni hasil dan impian. Karena dengan amal kebaikan tersebut diraihlah bermacam-macam makrifat dan hakikat dan mukasyafah dan musyahadah yang diberikan kepada para hamba yang sedang mendapatkan perhatian Allah. Arbabul inayah, yang hatinya jernih, ashabul qulub, yang mengharapkan dan memimpikan pertemuan dengan Allah dan kebahagiaan memandangi wajahnya yang mulia. Wa yauma nusayyirul jibala, dan ingatlah wahai Rasul yang paling sempurna akan orang-orang yang melupakan perjanjian dan kesepakatan dengan Allah pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung dan menggerakkan mereka dengan kudrah yang sempurna dan kekuasaan yang begitu besar, dan memecahkan bagian-bagiannya, melepaskan strukturnya, lalu mencerai-beraikan sampai ia menjadi runtuhan gunung-gunung itu. Watarol ardo, dan engkau akan melihat bumi yang penuh dengan gunung-gunung itu menjadi rata, barizatan wa hasyarnahum, yang awalnya ada banyak gunung itu dibikin rata sama Allah dan licin, datar, tidak lagi gundukan di beberapa bagian, dan menampakkan apa yang terpendam di dalamnya berupa jasad-jasad yang terkubur. Dan setelah kemunculan mereka dari dalam sana, keluarnya bangkai-bangkai dan jasad-jasad dari sana, kami kumpulkan mereka, gabungkan mereka seluruhnya dalam keadaan fahasyarnahum
falam nughadir minhum ahada. Dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang menuju tempat berkumpul dan yang dijadwalkan dan dijanjikan untuk perhitungan dan pembalasan. Maka tidak kami tinggalkan dan biarkan dari mereka seorang pun yang tidak kami giring ke padang mahsyar. Wa uridu ala rabbika soffa. Dan setelah mereka berkumpul di padang mahsyar seluruhnya, mereka dihadapkan pada Tuhanmu, wahai Rasul yang paling sempurna. Seperti dihadapkannya seorang prajurit kepada rajanya, Sultan Asyuri, dengan berbaris, yakni seraya berbaris dan berjejaran lurus di mana tidak ada satupun yang menutupi lainnya. Sebaliknya seluruh manusia terlihat oleh Dia Sang Maha Suci tanpa terhalang dan tertutup apapun. Kemudian dikatakan pada mereka dari arah Al-Haq sebagai titah kekuasaan dan ketinggian, memamerkan keagungan dan kerajaan yang tak terlawankan dan sangat kuat. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Kamu benar-benar telah datang pada kami hari ini dalam keadaan telanjang bulat, sebagaimana kami telah menciptakan kamu pada pertama kali juga seperti itu, yakni dalam permulaan wujud dan kelahiranmu. Bal za'amtum allan taj'ala lakum mau'ida. Bahkan kamu mengira dan menyangka pada waktu dulu disebabkan keangkuhan kelalaianmu bahwa kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu perjanjian ini, yakni bahwa kami tidak akan mampu menunaikan janji kami melalui lisan-lisan para rasul kami yang berupa kebangkitan dan dari mati, pengumpulan umat manusia, pertanggungjawaban amal dan pembalasannya. Bahkan dulu kamu mendustakan para rasul dan kamu mengingkari semua janji dan ancaman mereka, maka sekarang ini telah tampak kebenaran yang pernah kamu ragukan itu. Wa wudi al-kitabu, dan setelah mereka diperhadapkan seraya berbaris dengan cara yang disebutkan di atas, diletakkanlah kitab catatan yang berisi semua rincian amal perbuatan mereka dan seluruh keadaan dan fase-fase kehidupan mereka dari awal kelahiran sampai habis masa kehidupan mereka di dunia. Fatarol mujrimina musfikina mimma fihi. Lalu engkau akan melihat, wahai orang-orang yang sedang melihat, orang-orang yang berdosa ketika itu merasa ketakutan, lagi khawatir dan tidak tenang terhadap apa yang tertulis di dalamnya, yakni dalam kitab catatan sebelum dibacakan pada mereka. Dan setelah dibacakan pada mereka, mereka mendengarkan seluruh pemaparan mengenai amal yang mereka lakukan itu tercatat di dalamnya dengan rinci tanpa ada yang terlewatkan. Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab. Lalu mereka seraya menyesal berkata, menginginkan mati kembali, memohon dalam batin mereka dan menyeru, betapa celaka kami dan betapa hancurnya kami. Ini saatnya kehancuran datang dan turun. Kitab apa ini yang mengherankan, yang dapat memuat seluruh keburukan dan kekejian kami di sana? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab apa ini yang tidak melewatkan sedikit pun, baik yang kecil maupun yang besar, melainkan tercatat semuanya. Ia memperinci dan menyebutkannya tanpa kelewat satupun. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, keburukan yang kecil berupa senyuman dan keburukan yang besar tertawa terbahak. Dan intinya wajadu ma'amilu hadiro. Mereka mendapati apa yang mereka lakukan, baik kebaikan maupun keburukan, yang tercela maupun yang terpuji, semua tertulis, tercatat tanpa ada keraguan, tanpa ada kekurangan apapun dan tambahan satupun padanya. Bagaimana tidak demikian? Sebab wala yadulimu rabbuka ahada. Sebab Tuhanmu tidaklah berbuat dolim sedikit pun terhadap satu orang pun dari hambanya, tidak menambah maupun mengurangi walaupun sekecil cuilan. Kemudian ketika yang menjadi akar tumbuhnya seluruh keburukan dan keterlenaan, bermacam-macam fitnah dan kelalaian, semua pola keraguan, kedurhakaan, kesesatan adalah sosok iblis, laknatullah. Allah Subhanahu wa taala mengulang kembali kisah kesombongan dan pengingkarannya secara berulang-ulang tanpa tujuan dengan tujuan untuk mengingatkan orang-orang yang mengambil pelajaran dan memperingatkan orang-orang yang lalai dan terlena supaya mereka selalu mengingat-ingat tentangnya, yakni berusaha mengingat
dan merenungi bisikan-bisikan dan rayuan iblis supaya waspada dari bisikan mereka dan para pendukung iblis, yaitu tentara angan-angan, hayan-hayan batil, impian-impian dusta, dan muncul dari kekufuran, kekuatan nafsu amarah yang selalu menguasai unsur-unsur rohani. Maka Allah berfirman, wa idh qulna lil malaikati, dan ketika kami firmankan kepada para malaikat, yakni ingatkan kepada mereka saat kami berfirman kepada para malaikat yang menyangkal kami karena memilih Adam untuk menjadi khalifah dan pemimpin, setelah kami tekan dan perintahkan mereka dengan perintah untuk mereka. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Sujudlah kamu, yakni menunduk dan merendahlah kamu dengan cara menyimpul dan menjatuhkan diri kepada Adam, sang pemimpin yang menjadi khalifah dari kami setelah ia muncul di antara kamu. Dan kamu harus mengutamakannya, memuliakannya, menyerahkan kepadanya urusan-urusan kepemimpinan. Maka semua malaikat bersujud setelah mereka mendapat perintah itu, seraya merendahkan diri demi menuruti perintah suci dari Allah tersebut, kecuali iblis yang termasuk golongan mereka. Ia menolak dan tidak mau bersujud pada Adam, seraya menyangkal dengan bermacam-macam alasan dan argumen yang batil, yang muncul dari naluri yang kotor, sebagaimana engkau mendengar perihalnya itu lebih dari satu kali. Iblis menolak justru karena ia karena minal jinni, termasuk golongan jin dari segi asal usulnya, kemudian ia bergabung dengan golongan para malaikat demi adanya hikmah dan kebaikan. Fafasaqa an amri rabbih, kemudian dia mendurhakai perintah Tuhannya berdasarkan watak asli materi tubuhnya. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu, apakah pantas kamu menjadikannya, wahai orang yang tertipu dan ketip dengan tipuannya, dan wahai orang yang memimpikan godaan dan muslihatnya, setelah terjadi pembangkangan yang jelas ini, apakah pantas kamu menjadikannya dan keturunannya yang bercampur dengan kamu, yang bersemayam dalam jiwa-jiwamu dan unsur-unsur dirimu yang jauh lebih mustahil, aulia amin duni, kamu jadikan iblis itu sebagai pemimpin selain aku, di mana kamu mau menyerahkan urusanmu kepadanya supaya ia mengurusinya untukmu. Wa walakum adu, padahal mereka iblis itu adalah musuh buyutanmu yang terus-menerus. Bi'sa lidzalimina badala, sangat buruklah setan dan keturunannya juga pengendaliannya bagi orang-orang dolim yang keluar dari wilayah-wilayah perintah dan larangan kami sebagai pengganti kami dan penguasaan kami pada mereka. Alangkah buruknya kelakuan mereka itu. Diriwayatkan dari Yahya ibnu Mu'ad, tidak termasuk golongan para wali Allah dan tidak sampai pada makom kewalian seseorang yang menganggap sesuatu selain Allah dan mengandalkan pada selain Dia, dan ia tidak bisa membedakan antara musuh dan pendukungnya, dan tidak mengetahui keadaan diterimanya iqbal ia dari keadaan dibiarkannya ia idbar. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Kita sampai di ayat yang ke-50 surat Al-Kahfi. Kita lanjutkan Bapak Ibu dengan Al-Hikmah, Al-Hikam di hikmah yang ke-61. La amalun aroj, la amalun aroj ya lil qabuli min amalin yaghibu angka syuhuduhu wa yuhtaqaru indaka wujuduh. No deed is more fruitful for the heart than the one you are not aware of and which is deemed paltry by you. Tiada amal yang lebih berpeluang diterima Allah daripada amal yang tidak engkau sadari dan tidak berarti di matamu, bahkan kau lupa beramal demikian. Jadi amal yang paling diterima sama Allah, yang kemungkinan diterima sama Allah itu besar, adalah amal baik yang setelah kita beramal itu, kita lupa.
Bahkan kita melakukannya dengan apa ya, dengan tanpa sadar. Sementara amal-amal baik yang kita itu ingat terus, kita bangga-banggakan, biasanya justru itu yang nggak diterima sama Allah. Naudzubillah min dzalik ya. Masalahnya seringkali ya Bapak Ibu, justru yang kita ingat itu amal-amal yang besar. Wah, saya habis sedekah, bangun masjid lah, itu kan kita ingat terus. Yang mungkin pengorbanannya besar. Wah, saya ini penghafal Quran misalnya gitu. Itu kan amal-amal yang kita ingat terus. Nah, justru yang begitu itu apa ya Bu? Malah punya kemungkinan nggak diterima. Sementara amal-amal yang kita itu melakukannya dengan apa ya, dengan nggak sadar, yang ya sekedar melakukan dengan tanpa merasa bahwa itu sebuah kebaikan, dan karena mungkin sepele kita lupa setelah itu. Justru amal seperti itulah yang kemungkinan diterimanya besar ya sama Allah. Amal kebaikan yang pasti diterima oleh Allah yaitu jika merasa bahwa amal itu semata terjadi karena taufik hidayah dari Allah. Kemudian tidak berbangga dengan amal itu dan tidak merasa seolah sudah cukup baik dengan adanya amal itu. Karena amal itu telah ditujukan kepada keridhaan Allah, maka tidak usah diingat-ingat lagi. Sebab siapa yang merasa sudah beramal, jarang sekali yang tidak bisa merasa ujub bangga dengan amalnya itu. Dan itu adalah bahaya, karena bisa nggak diterima sama Allah. Ya, makanya kita harus hati-hati ya Bapak Ibu ya. Ada amal yang jadi ibadah itu ada unsur lahiriah, ada unsur batiniah. Unsur lahiriah ya amal yang nampak ya, sedekah, tahajud, puasa. Sementara yang batiniah adalah bagaimana perasaan kita ketika kita bersedekah, tahajud, dan puasa itu. Kalau setelah bersedekah, bertahajud, sholat tahajud, dan puasa itu kita ingat terus tentang kebaikan kita, ingat terus tentang sedekah kita, bahkan bahkan apa ngomong terus tentang itu, bahkan nagih itu ke orang yang kita sedekahi. Wah, itu sudah tanda-tanda bahwa sedekah kita nggak diterima, bahwa amal kita itu nggak diterima sama Allah. Kita ingat terus sama amal baik kita itu. Sebaliknya, kata Ibnu Athaillah, ciri-ciri amal yang diterima oleh Allah adalah setelah kita beramal, kita lupa. Kita nggak merasa sudah beramal. Kita merasa bahwa semua itu adalah karena karunia Allah. Nah, susah itu. Benar nggak, Pak? Apalagi setelah Anda bersedekah besar ya. Anda habis bangun masjid senilai 5 miliar. Itu seringkali ingat terus. Malah kalau bisa masjidnya namanya atas nama dia kan. Masjid Al-Faiz. Supaya jadi kenangan banyak orang. Nah, itu justru yang seperti itu malah susah diterima sama Allah ya. Makanya Bapak Ibu kita harus beramal itu merasa bahwa ini bukan amal saya, ini hanya karena pertolongan. Saya bangun masjid 5 miliar ini karena rezekinya dari Allah, bukan dari saya. Kadang-kadang orang ngomong gitu ya cuma di mulut. Oh ini kan dari Allah. Gitu ya. Enggak, bukan ini sumbangannya dari hamba Allah, bukan dari saya. Ngomongnya dari hamba Allah, tapi dia dalam hatinya ingat terus. Kalau orang nggak menghormati dia, dia tersinggung. Yang bangun masjid ini saya. Padahal ketika dulu ngomongnya, enggak kok ini cuma rezeki dari Allah. Dan tadi ya itu, batas antara ikhlas dengan basa-basi itu tipis. Dan yang tahu kita sendiri ini. Semoga kita diselamatkan oleh Allah ya. Hikmah yang ke-62. Innama aurada alaikal warida litakuna bihi alaihi warida. He only made an inspiration come upon you so that you would go to him. Datangnya ilham berupa rasa hati yang mengenal kebesaran karunia warid dari Allah semata-mata supaya engkau mendekat dan masuk ke hadiratnya. Jadi Allah ngasih kita ilham, inspirasi, atau hidayah, itu supaya kita mendekat dan masuk ke hadiratnya. Supaya kita tidak berbangga diri ya, bahwa kita bisa ibadah, kita bisa ngaji seperti ini, bisa bangun subuh, itu semua hidayah dari Allah.
semua pertolongan dari Allah. Supaya kita nggak merasa beramal. Kita ini hanya diperjalankan sama Allah, makanya perlu kita syukuri. Ya, Pak. Nah, karena kita diminta berdoa, Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Terima kasih ya Allah, Engkau yang telah memberikan saya hidayah untuk bisa beramal seperti ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Saya tidak mungkin bisa beramal baik seperti ini kecuali diberi hidayah sama Allah. Hikmah ke-63. Aurada alaikal warida liyatasallamaka min yadil aghyari waliyuharriraka mirrikil athar. He made an inspiration come upon you so as to get you out of the grip of authorities and free you from bondage to created things. Allah memberikan ilham atau warid itu, inspirasi atau hidayah itu untuk menyelamatkanmu dari cengkraman dunia, cengkraman materi, dan membebaskanmu dari perbudakan hawa nafsu dan segala sesuatu selain Allah. Jadi Allah ngasih kita hidayah atau warid atau taufik itu untuk menyelamatkan kita dari cengkraman dunia, membebaskan kita dari hawa nafsu kita sendiri dan ego kita sendiri, dan membebaskan kita dari segala sesuatu selain Allah. Beruntunglah orang yang dikasih ini sama Allah. Dan mungkin tambahan dari saya ini, ya, dari sisi psikologinya ya, tentang ilham itu disebutkan inspirasi, sementara nafsu itu kita sebut dengan motivasi. Nah, ini saya bahas di buku saya di dalam buku Chef ini. Mungkin teman-teman yang punya bisa baca di halaman 136 ya. Tentang perbedaan motivasi dan inspirasi. Tentang ilham dan nafsu. Jadi ada orang yang hidupnya itu dikendalikan oleh nafsu. Kita sebut dengan motivasi. Sementara ada orang yang hidupnya dikendalikan sama bimbingan dari Allah atau inspirasi. Bedanya apa? Nah, ini kita bahas sedikit 19 perbedaan orang yang hidupnya dikendalikan nafsu dan yang hidupnya dikendalikan oleh ilham atau bimbingan Tuhan. Nafsu adalah motivasi, ilham adalah inspirasi ya. Yang pertama, center of life. Pusat hidupnya, yang menjadi pusat hidupnya kalau motivasi dia merasa pusat hidupnya adalah dirinya sendiri. Dia menganggap yang paling penting dirinya sendiri. Sedangkan kalau dikendalikan oleh ilham, inspirasi, dia merasa hidupnya dikendalikan oleh Tuhan. Tuhan menjadi pusat hidupnya. Motivasi berawal dari nafsu, inspirasi berawal dari bimbingan Tuhan. Motivasi didominasi dengan ego, dikuasai oleh ego, sementara inspirasi dikuasai oleh hati nurani, conscience. Nafsu, motivasi dikendalikan, digerakkan oleh willpower, keinginan yang sangat kuat, sementara inspirasi di-drive, digerakkan oleh divine calling, oleh panggilan cinta ilahi. Motivasi, kondisi pikirannya fokus on goals, appeal by proven rewards. Jadi fokus pada goal-goals dia, di mana dia tergerakkan oleh hadiah-hadiah atau hadiah yang bersifat duniawi. Nah, di kondisi pikiran kita fokus pada target-target duniawi, dan bertambah rajin jika diberi hadiah-hadiah yang sifatnya duniawi. Sementara kondisi pikiran kita di zona inspirasi, kita fokus on God, kita fokus pada Allah, appealed by divine relation. Kondisi pikiran kita berpusat pada Tuhan dan akan bertambah rajin jika semakin dekat pada Tuhan. Jargon-jargon kita, kalau motivasi biasanya never give up, no pain, no gain, keep on fighting. Nah, jangan menyerah. Ayo sakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ayo terus berjuang. Itu jargon-jargonnya di zona motivasi. Di zona inspirasi, jargon kita adalah never go away, no God nonsense, just let it go. Jangan menjauh dari Tuhan. Tanpa Tuhan tidak mungkin, ikhlaskan, pasrahkan. Nah, itu jargon-jargonnya udah beda, Mbak Ibu ya.
Kalau kita bikin seminar atau training di zona motivasi, trainingnya ini training motivasi, out loud and house music like seminar. Jadi penuh dengan musik-musik penyemangat, audiovisualnya sangat menarik. Jadi pokoknya bikin orang semangat ya. Di zona inspirasi, sifat trainingnya sebenarnya itu inspirational, self-discovery training, and retreat like seminar. Jadi pelatihannya bersifat inspirasional karena berusaha apa mencari ke dalam diri kita gitu ya. Justru kalau dikasih musik-musik yang keras malah kita nggak bisa lihat di dalam diri kita. Kita sibuk melihat yang di luar sehingga nggak bisa lihat yang di dalam. Bagaimana kita menyikapi hidup kita? Di zona motivasi kita menganggap hidup kita sebuah karir. Di zona inspirasi kita menganggap hidup kita sebuah misi. Karir adalah sesuatu yang Anda kejar untuk kepentingan Anda dan keluarga Anda. Sementara misi adalah sesuatu yang Anda kejar, yang itu Anda anggap lebih penting dibanding diri Anda dan keluarga Anda. Yang kalau perlu Anda mengorbankan diri Anda demi pencapaian misi itu. Kelakuan kita akan dikendalikan oleh apa? Di zona motivasi dikendalikan oleh profound pain and pleasure principle. Jadi cari enak, menghindari nggak enak. Di zona inspirasi kita dikendalikan oleh primordial and divine unity with God. Pilau kita dikendalikan oleh kerinduan abadi untuk bertemu dengan Tuhan. Keyakinan kita, credo kita, life is endless struggle for excitement, the rest is just detail. Bahwa hidup ini adalah perjuangan untuk cari kenikmatan sebanyak-banyaknya. Sementara di zona inspirasi kita punya keyakinan life is logos, joyfully, the rest is just detail. Hidup adalah untuk mencintai Tuhan, berbuat baik pada sesama, memperbaiki diri terus-menerus dengan penuh kebahagiaan. Sisanya hanya perincian. Di zona motivasi ini bagus kalau Anda perlu instant energy and ecstasy, Anda perlu energi instan dan kenikmatan instan. Sementara di zona inspirasi Anda itu bagus untuk constant sukses and happiness kalau Anda mau mencari sukses yang lebih langgeng dan kebahagiaan yang lebih abadi. Di zona motivasi, kondisi hati kita seperti apa? Penuh kecemasan, ketakutan, up and down, dan obsessive controlling, ingin mengendalikan segala hal. Di zona inspirasi, kondisi hati kita flow, peaceful, beautiful surrender. Jadi kondisi hati kita itu mengalir, penuh kedamaian, dan penuh kepasrahan. Kondisi jiwa kita di zona inspirasi, empty inside, always starving, never enough, full of ambition and misery. Kondisi jiwa kita hampa, merasa kurang terus, nggak pernah cukup, penuh ambisi, dan akhirnya banyak menderita. Di zona inspirasi, kondisi jiwa kita fulfilled inside, merasa cukup, always grateful, selalu bersyukur, never complain, nggak pernah mengeluh, full of love and joy, penuh cinta dan kedamaian. Kunci kesuksesan. Di zona motivasi, kunci suksesnya adalah sheer hard work, struggle to overcome obstacles. Kerja keras luar biasa dan berusaha mengatasi berbagai macam masalah. Di zona inspirasi, sebelum kerja keras, kunci sukses kita adalah pure intention, niat yang tulus, yang ikhlas. Selebihnya, surrender for effortless manifestation. Kita berpasrah pada Tuhan, tentunya dengan terus bekerja ya, dan dengan begitu segala hal terjadi dengan mudah. Effortless manifestation. Dan dalam kondisi puncak, in peak state, kita mengalami euforia, penuh sensasi, bangga, pede dengan bangga, menepuk dada. Sementara di kondisi puncak, orang-orang di zona inspirasi itu justru malah cool, calm, and humble confident. Orang yang tetap tenang, tetap kalaupun dia percaya diri dengan penuh kerendahan hati. Jalan menuju puncak prestasi di sana motivasi adalah high motivation, stressful, low sustainability. Mereka meraih puncak suksesnya diawali dengan semangat yang menggebu, lalu melempem dan kinerja menjadi gembos, ya, susah dipertahankan. Di zona inspirasi Anda mengalami deep inspiration, flow, and high sustainability. Anda meraih puncak sukses dengan kondisi yang flow, mengalir,
dan kinerja puncaknya bisa bertahan lama. Terakhir, di zona motivasi, Anda akan jadi seperti apa? Sometimes being the best among others. Anda menjadi orang yang paling hebat di antara banyak orang. Di zona inspirasi, no contest, just becoming blessing toward others. Anda nggak ingin bersaing dengan siapapun, Anda hanya ingin menjadi berkat, menjadi manfaat, menjadi kebaikan buat banyak orang. Relation with others, hubungan Anda dengan orang lain. Di zona motivasi, Anda ingin menaklukkan, memenangkan persaingan. Di zona inspirasi, Anda inginnya bekerja dengan harmonis dan memberi manfaat buat orang lain. Akan seperti apa hidup kita? Di zona motivasi, Anda akan merasa hidup Anda penuh dengan masalah untuk diselesaikan, dan ujung-ujungnya seringkali bosan dan hopeless, putus asa. Sementara di zona inspirasi, Anda akan merasa bahwa life is beautiful, hidup ini sangat indah, a great gift from God to be enjoyed and grateful. Sebuah hadiah dari Tuhan untuk dinikmati dan disyukuri. And a challenge us, and challenge to give our best into the world. Dan sebuah tantangan untuk memberikan yang terbaik pada dunia. Dan terakhir, ultimate achievement-nya, pencapaian tertingginya, di zona motivasi, Anda akan sometimes get what you want, temporary satisfaction in achieving and winning. Karena Anda sangat bersemangat di zona motivasi, kadang-kadang Anda akan mencapai yang Anda inginkan. Cuman seringkali itu hanya temporer, kepuasannya hanya ketika Anda baru mencapai, Anda senang, tapi setelah itu Anda stres lagi, karena kepingin yang lain lagi. Di zona inspirasi, ketika Anda mencapai puncak pencapaian Anda akan always get even better than what you want. Anda akan selalu mendapatkan bahkan yang lebih baik dibanding yang Anda inginkan. Kenapa? Karena Anda in harmony with God. Anda harmonis dengan Tuhan and all creature, dan semua ciptaannya. Dan miracles become habits. Keajaiban akan terjadi setiap saat. Jadi seperti kebiasaan. Itu Bapak Ibu kalau hidup kita dikendalikan sama nafsu versus dikendalikan sama ilham atau bimbingan dari Tuhan. Allahu a'lam bishawab. Shadaqallahul adzim. Sadaqa Rasuluhul Karim. Ana ala dzalika minasyahidin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.